Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, dan sahabat-sahabat PKLU yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di malam ini dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nursanti Lase, anggota PKLU GPIB Jemaat Immanuel Batang. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita sepanjang pembacaan renungan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan telah memperkenankan kami kembali untuk dapat diberi kesempatan untuk membaca Alkitab bersama PKM. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang selalu menyertai kami, menjaga kami, bahkan kami boleh beribadah di sepanjang hari ini. Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kami untuk boleh bersama-sama membaca renungan malam hari. Terima kasih Tuhan, biarlah
Tuhan yang akan membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar setiap firman yang Kamu akan baca, kami memperoleh kekuatan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, sampaikanlah isi hati-Mu saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami anak-anak siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mikha pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tema renungan kita malam ini beri judul Hati yang Merenungkan Kasih-Nya. Kita membaca firman Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita akan membaca renungan malam hari ini. Sekali lagi diberi judul, tema renungannya Hati yang Merenungkan Kasih-Nya. Seseorang yang merasakan kesulitan dan tantangan besar dalam hidupnya, sebab telah mengalami kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan serius, atau kesepian yang mendalam. Dia pernah berjuang dan merasa putus asa. Suatu hari, orang ini duduk di teras rumahnya, memandang langit yang cerah, dan melihat bunga-bunga yang mekar indah di alam. Dia mulai merenungkan perjalanan hidupnya dari semua kesulitan yang pernah dihadapinya, hingga saat-saat bahagia yang pernah dia alami. Saat merenungkan kasih Allah, dia menyadari bahwa dalam situasi sulit atau indah, senantiasa ada kehadirannya yang tak terelakkan. Dia mengingat berbagai keajaiban yang pernah dialaminya, seperti kesembuhan yang tidak terduga, atau pertemuan yang membantu dalam saat-saat putus asa. Namun dalam rangka ungkapan syukur itu, kita mengalami dilematik. Dengan cara apakah kita harus bersyukur kepada Allah? Nabi Mikha dalam ayat 6-7 merenungkan apakah Allah hanya ingin persembahan-persembahan besar seperti korban bakaran atau anak lembu yang mahal. Pertanyaan ini menggambarkan usaha manusia untuk mencoba memenangkan kasih Allah dengan tindakan-tindakan besar atau persembahan-persembahan berlebihan. Namun secara tersirat, Mikha ingin menyatakan bahwa Allah tidak hanya dipengaruhi oleh persembahan-persembahan besar ini, tetapi ada aspek yang lebih dalam hubungan dengannya. Malam ini, mari kita merenungkan kasih Allah yang tak terbatas. Kita tidak perlu melakukan persembahan-persembahan yang spektakuler, tetapi Allah menginginkan hati yang tulus, yang sepenuhnya mencintai dan mengandalkannya. Saat kita merenungkan kasih-Nya, kita akan menemukan bahwa dalam kasih-Nya kita diberkati, diampuni, dan diarahkan oleh-Nya. Hidup ini menjadi lebih berarti saat kita terus mengalami kasih-Nya yang luar biasa.
Demikianlah renungan kita semalam ini. Janganlah kau berbekal dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu berendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Akan berdoa kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang indah yang Engkau sediakan bagi kami malam ini. Kami boleh menikmati kisah perjalanan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan menginginkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik, bukan persembahan yang berlebih, yang spektakuler, tapi yang Tuhan inginkan adalah persembahan dari hati kami yang paling dalam, yang hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, bimbing kami agar kami tetap dimampukan untuk berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa untuk seluruh fungsionaris sinode. Tuhan memberkati mereka juga Tuhan. Semua yang telah Engkau pilih dan Engkau percayakan di tengah-tengah pelayanan fungsionaris sinode. Tuhan memberi kekuatan, memampukan mereka Tuhan, mengaruniakan mereka hikmat, agar mereka juga dapat melayani dengan sepenuh hati. Berdoa juga bagi Dewan PKLU Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga Dewan PKLU beserta anggota PKLU, agar semakin kuat dan semakin bersemangat, semakin bertumbuh di dalam iman percaya. Sekalipun kami sudah tua, namun Tuhan selalu menyediakan kekuatan yang luar biasa kepada kami. Jadikan semua dewan dan seluruh anggota PKLU Tuhan dapat menjadi teladan di antara pelkat-pelkat yang lain sebagai orang tua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi setiap sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam pergumulan sedang sakit. Tuhan mengenal mereka satu persatu. Tuhan tahu nama mereka masing-masing. Tuhan akan mengangkat setiap pergumulan. Tuhan akan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah sumber kesembuhan yang sejati. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang telah Engkau percayakan, Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya, dari pusat bahkan sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus memberkati setiap pejabat-pejabat yang telah Engkau tempatkan di tempat-tempat yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengaruniakan mereka hikmat, Tuhan yang menaruh pikiran-pikiran-Mu di dalam pikiran mereka, sehingga bangsa ini juga boleh bangkit kembali dari segala keterpurukan.
Berkati Bapa terlebih dalam masa pemilu yang akan segera dilaksanakan. Biarlah damai Tuhan menyertai sehingga pemilu yang akan datang Tuhan dapat terlaksana dengan penuh damai, sehingga orang yang terpilih adalah orang pilihan Tuhan. Dan kami siap menerima siapapun Tuhan, karena bukan kami yang memilih, Tuhan yang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Masih banyak yang ingin kami naikkan kepada, namun kami tidak dapat menuturkan satu persatu. Namun kami percaya Bapa, Tuhan lebih tahu semua apa yang kami butuhkan, apa yang kami berangkas. Karena itu, inilah doa kami pada malam hari ini. Malam adalah sudah menjadi bagian dari kehidupan kami juga. Kami ingin beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati istirahat kami, memberi kami tidur yang nyenyak, sehingga jika Tuhan berkenan masih memberi kami nafas hidup, kami dapat Engkau bangunkan dengan tidak kurang suatu apapun, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan yang baru, dan dengan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kudus inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.